Nggak hanya ini satu duanya bagus, ini apanya bagus. Mencapai situ itu ada step by step, langkahnya banyak ini mas. Nggak semudah yang wah iki wit apik. Coba pohon-pohon kontes di pameran itu yang dapat juara besar atau apalah, pola rawat hariannya seperti apa, si kolektor entah si trainer, pasti luar biasa mas. Tapi kadang orang awam kan sudut pandangnya cuma keseluruhan, wah ini pohon bagus. Jarang kan yang mau menggali seperti apa ini pohon kok bisa sampai seperti ini. Nah, itu yang perlu digali sebenarnya. Halo sahabat pecinta bonsai Indonesia, jadi kita masih ada di Adi Bonsai Gallery. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin banyak soal pemasaran bonsai dan juga soal beberapa hal, faktor-faktor ya, mulai faktor X yang ada di bonsai itu seperti apa, dan juga pola konsisten kita dalam perawatan di bonsai ini yang perlu kita tanamkan seperti apa. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Nah oke teman-teman, itu Mas Acong. Selamat siang Mas Acong. Siang brother. Nggak cuma bentuk, nggak cuma gerak dasar yang bagus aja, jadi banyak faktor-faktor yang support sistemnya ini supaya mendukung gimana atau langkah-langkahnya. Nah itu juga perlu dipikirkan. Nggak hanya ini satu duanya bagus, ini apanya bagus. Mencapai situ itu ada step by step, langkahnya banyak ini mas. Nggak semudah yang wah iki wit apik. Coba pohon-pohon kontes di pameran itu yang dapat juara besar atau apalah, pola rawat hariannya seperti apa, si kolektor entah si trainer, pasti luar biasa mas. Tapi kadang orang awam kan sudut pandangnya cuma keseluruhan, wah ini pohon bagus. Jarang kan yang mau menggali seperti apa ini pohon kok bisa sampai seperti ini. Nah itu yang perlu digali sebenarnya. Waktu nyiram sambil pegang sikat, ada penyakit disikatin, setiap berapa hari perlu disemprot obat hama, berapa hari perlu disuplai nutrisi, itu kan kadang jarang ya orang yang mau menggali seperti ini. Coba kadang orang di pameran itu cuma puas sampai di situ mas. Iya. Wah, iki pohon bagus men yo ming numpang selfie. Aku foto karo wit iki misalnya. Nah, ning ngopo kok ora menggali wit iki, kok iso api ngene iki, langkah-langkahe piye ya? Cobalah di situ mulai menggali trenernya siapa, kemudian pemiliknya siapa, pola rawatnya bagaimana, pohon bisa sampai sebagus itu. Kalau kita tahu prosesnya, Mas, kita sendiri suruh ngelakuin itu antara sanggup dan tidak. Kenapa antara sanggup dan tidak? Pasti pohon-pohon yang bagus itu pola rawat dan perhatiannya ekstra. Pasti ya? Tidak lepas dari situ. Karena kebetulan kita hidup di seni bonsai ini kan objek atau medium atau material yang kita pakai itu kan tumbuhan hidup mas. Nah kita harus bisa bekerja sama-sama si pohon itu. Lain sama benda mati, kita maunya seperti ini. Kalau benda mati kan bisa mengikuti mas. Nah kebetulan objek kita ini pohon hidup, mau nggak mau kan kita harus bisa bekerja sama nih sama tumbuhan. Oh ini pohon ini mintanya seperti apa, kembali ke pemahaman karakter spesies tadi. Kalau kita egonya tinggi, iki wit kudu tak gawe ngene iki, gelem rak gelem kudu melu aku. Nah si pohon mau apa tidak dibuat atau dikonsep atau diolah seperti itu. Itu mas, kadang orang cuma mikir di bentuknya aja, padahal di situ ada suatu hal yang lebih penting, itu di botani. Botani ya? Ya, karena botani maksudnya sifat pohon tidak bisa ditawar. Kalau dihukum maksudnya wajib itu mas.
ceritane ngono. Oke. Karena botani waktu nyiram ya harus disiram, waktunya pengobatan hama ya harus diobat hama. Tidak semena-mena harus terpaku sama bentuknya. Coba kita punya konsep bagus, kemudian si pohon itu tidak subur. Tercapai apa enggak itu konsep yang kita tanamkan? Bakal terjeda kan? Kita sudah membuat skema pohon ini 3 tahun jadi ini dengan proporsi sudah seperti ini. Kemudian setelah kita kerangka dasar pakai kawat atau pakai teknik clip and grow, waduh, wis 4 tahun kok durung dadi ning opo iki yo. Ah, kira-kira begitu kan. Maka di situ pasti ada botaninya yang lemah. Nah, coba kalau pohon itu suburnya tanpa jeda, kita buat skema yang tadinya jatuh di 3 tahun, bisa apa enggak kita membuat sampai 1,5 tahun pohon itu jadi. Kenapa coba? Karena di bonsai itu kan lawan terberat kita adalah waktu ya. Waktu lawan terberat kita nggak bisa itu melawan waktu. Nah, PR kita sebagai pembonsai, piye carane iki nyingkat waktu sing sesingkat-singkate. Ketika kita punya konsep yang jelas, botani kita kuat, pohon subur tanpa jeda, pasti konsep cepat jadi. Mas Agus, halo Mas Agus. Wah, keren. Trainer dari lereng Sindoro ini Mas. Sindoro ya. Nah, Mas Agus ini sedang perlakuan pengobatan dalam artian pencegahan hama supaya si pohon tetap kebal di musim penghujan seperti ini. Itu yang diaplikasikan. Pertama obat kambium Mas, karena pohon di tempat lembab seperti ini kadang tidak sadar ada jamur-jamur. Makanya sebelum datang penyakit, kita selalu mencoba memperlakukan pohon dengan pencegahan, bukan pengobatan, karena lebih ringan di pencegahan. Pengobatan. Itu lagi mengoles-ngoles pohon Podocarpus. Podocarpus, oke Mas Agus. Wah, ini kalau ngoles obat ini harus pakai kacamata ya Mas Agus ya? Iya, minus. Jadi teman-teman, ini Podocarpus ya, sedang diolesi ramuannya. Ini ramuan obat kambiumnya ya teman-teman. Ini racikan sendiri. Nanti kalau yang pengen tahu racikannya seperti apa, bisa datang langsung ke Adi Boce Galeri. Juga bisa sekalian belanja bibit, mulai dari bibit sampai bonje-bonje yang harganya 1M ini ya teman-teman. Nah, itu di sana ada Ibu Negara, CEO Adi Boce ya.